Selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita. Hari ini nih, kita mau coba kupas tuntas soal penelitian eksperimental, khususnya di konteks pendidikan ya. Betul, kita pakai sumber dari Research Methods in Education sebagai panduan. Tujuannya sih biar kita sama-sama paham gimana prosedur intinya, terus apa aja yang bisa bikin hasilnya goyang, alias ancaman validitasnya, pertimbangan etis juga. Sama nanti kita lihat juga jenis-jenis desainnya, mulai dari yang sering disebut standar emas itu, RCT. Iya, randomized control trials, sampai nanti ke penelitian ex post facto juga ya. Sip. Nah, klaim utamanya RCT ini kan katanya bisa banget nunjukin sebab akibat, kausalitas gitu. Tapi apa benar sesimpel itu ya kalau diterapkan di pendidikan yang ya kita tahu sendiri kompleksitasnya? Mari kita bedah bareng. Oke, siap. Kita mulai dari jantungnya dulu deh, si RCT ini. Sumber kita pakai analogi bagus nih. Petani gandum mau uji pupuk baru. Gimana tuh langkah-langkah kuncinya? Oke, jadi gini. Pertama, pilih sampelnya acak dulu. Benih gandumnya misalnya. Acak ya kuncinya? Iya. Terus, benih tadi dibagi lagi secara acak ke dua grup, kontrol sama eksperimen. Oke. Sebelum dikasih perlakuan, ukur dulu kondisi awalnya. Pretest lah istilahnya, buat mastiin dua grup ini startnya mirip. Penting itu biar fair. Banget. Terus, variabel lain dijaga biar sama semua. Tanahnya, airnya, cahayanya jangan sampai beda. Isolasi variabel ya? Betul. Baru deh, grup eksperimen dikasih perlakuannya. Pupuk baru tadi, grup kontrol jangan. Oke. Udah gitu, ukur lagi hasil akhirnya, post-test. Terakhir, tinggal bandingin hasil antara grup kontrol sama eksperimen. Sip, jelas langkahnya. Nah, tadi disebut-sebut terus soal acak atau randomisasi. Kenapa sih ini penting banget kok jadi kunci utama gitu? Nah, ini dia intinya. Randomisasi itu. Cara kita ngatasin apa yang disebut Holland itu masalah fundamental inferensi kausal. Gimana tuh maksudnya? Gampangnya gini. Satu orang atau satu benih tadi nggak mungkin kan ada di grup kontrol sekaligus di grup eksperimen pada waktu yang sama. Oh iya, nggak mungkin lah. Nah, dengan kita mengacak siapa masuk grup mana, harapannya semua karakteristik peserta, mau yang kelihatan atau enggak kelihatan, yang kita sadar atau enggak, itu bisa nyebar rata di kedua grup. Jadi kayak dibagi adil gitu ya, sifat-sifat pesertanya. Betul, jadi kalau nanti di akhir ada perbedaan hasil antara dua grup, kita jadi lebih pede bilang kalau itu gara-gara intervensi kita, si pupuk baru tadi, bukan karena faktor lain yang kebetulan beda antar grup. Oke. Jadi ini upaya biar kondisinya ceteris paribus, semua hal lain dianggap sama gitu ya? Tepat, itu kondisi idealnya. Tapi perlu diingat, randomisasi ini paling ampuh kalau sampelnya besar. Nah, itu dia. Di pendidikan kan seringnya susah ya dapat sampel individu yang besar dan bisa diacak bebas. Iya banget. Makanya seringkali kita pakainya cluster sampling. Jadi yang diacak itu bukan siswanya satu-satu, tapi level kelas atau sekolahnya. Oh, jadi satu kelas A masuk grup eksperimen, satu kelas B masuk kontrol gitu ya? Bisa gitu. Tujuannya buat ngurangin kontaminasi. Misalnya siswa di grup kontrol ngobrol sama siswa di grup eksperimen, terus jadi ikutan nyoba metode barunya. Masuk akal sih, tapi ada konsekuensinya dong? Ada. Biasanya butuh jumlah klaster, kelas sekolah yang lebih banyak. Dan analisis statistiknya juga jadi lebih kompleks dikit. Oke, dicatat. Jadi randomisasi itu krusial tapi ada tantangannya juga di lapangan. Nah, sehebat apapun desainnya, pasti ada potensi gangguan kan ya? Sumber ini nyinggung soal ancaman validitas. Ada internal, ada eksternal. Gimana tuh? Betul. Validitas internal itu intinya nanya bener nggak sih intervensi kita yang menyebabkan perubahan hasil, bukan karena hal lain. Contohnya apa tuh yang bisa ganggu? Macem-macem. Misalnya histori, ada kejadian gede di luar dugaan pas eksperimen jalan kayak bencana alam atau kebijakan baru. Oh, oke. Atau maturation, peserta itu kan berkembang secara alami seiring waktu, apalagi kalau anak-anak ya. Perkembangan ini bisa aja disangka efek intervensi. Benar juga. Ada juga efek testing. Gara-gara udah pernah ngerjain pretest, pas post-test jadi lebih jago, bukan karena intervensinya. Wah, iya ya, itu validitas internal. Kalau yang eksternal? Nah, kalau eksternal itu soal generalisasi. Seberapa jauh hasil eksperimen kita ini bisa berlaku buat populasi yang lebih luas, atau di setting tempat yang beda, atau waktu yang beda. Oke, termasuk yang sering disebut efek Hawthorne. Itu masuk sini juga?
Nah, itu dia. Efek Hawthorne itu unik. Kadang orang tuh perilakunya berubah justru karena mereka sadar lagi diobservasi atau diteliti. Oh, jadi bukan karena intervensi aslinya ya? Bukan. Bisa jadi mereka lebih semangat atau malah jadi cemas. Pokoknya beda dari biasanya. Ini jelas bisa mengotori hasil asli intervensinya kan? Iya ya. Jadi gimana kita bisa bilang eksperimen itu berhasil kalau banyak potensi gangguan gitu? Apa cukup lihat angkanya beda signifikan secara statistik? Nah, itu nggak cukup sebenarnya. Signifikansi statistik itu cuma ngasih tahu kita apakah perbedaan yang kita lihat itu kemungkinan besar bukan karena kebetulan semata. Terus apalagi yang perlu dilihat? Penting banget lihat effect size, oke, hasilnya beda dan bukan kebetulan. Tapi seberapa besar sih bedanya? Apakah bedanya itu punya makna praktis di dunia nyata? Oh, jadi nggak cuma beda tapi seberapa bedanya gitu ya? Persis. Terus ada juga pendekatan subtraksi sederhana, ya hitung aja selisih perubahan skor dari pretest ke posttest antara grup eksperimen dan kontrol. Oke. Tapi yang menurut saya lebih mencerahkan itu contingency approach. Pendekatan ini ngajak kita nanya lebih dalam. Bukan cuma apakah intervensi ini bekerja, tapi dalam kondisi seperti apa sih dia bekerja paling baik? Menarik. Terus, untuk siapa intervensi ini paling efektif? Mungkin buat kelompok siswa tertentu aja, nggak buat semua. Dan yang penting juga, bagaimana mekanisme kerjanya. Kenapa dia bisa berhasil? Wah, ini lebih kompleks ya. Jadi nggak pukul rata berhasil atau gagal. Iya, secara etis juga penting nih. Kita harus mikirin juga ada nggak efek samping negatif yang nggak kita inginkan. Meskipun tujuan utama mungkin tercapai. Contohnya gimana tuh? Misal, ada metode belajar baru yang sukses bikin nilai ujian naik drastis. Tapi ternyata metode itu bikin siswa jadi stres berat, cemas, bahkan jadi benci sama pelajarannya. Nah, ini kan masalah etis juga. Betul banget. Nggak bisa cuma lihat skor ya. Oke, itu tadi soal menjaga hasil eksperimen. Nah, gimana kalau kondisi ideal RCT itu susah banget dicapai? Ada alternatif desain lain kan ya? Sumber ini nyebut kuasi eksperimen. Iya, betul. Di kuasi eksperimen, kontrol peneliti itu lebih terbatas dibanding RCT murni. Yang paling umum, kita nggak bisa melakukan randomisasi penuh untuk membentuk grup kontrol dan eksperimen. Contohnya gimana tuh desainnya? Ada yang sederhana banget, misalnya desain pretest post-test tapi cuma pakai satu grup. Jadi kita ukur dulu, kasih intervensi, terus ukur lagi. Oh, nggak ada grup pembandingnya ya? Nggak ada. Makanya desain ini dianggap lemah karena banyak banget faktor lain selain intervensi kita yang bisa aju menyebabkan perubahan dari pretest ke post-test. Susah narik kesimpulan sebab akibatnya. Oke, ada lagi selain kuasi? Ada yang namanya design experiment atau sering juga disebut design study. Ini pendekatannya agak beda. Lebih fokus ke pengembangan dan pengujian intervensi langsung di konteks nyata, kayak di dalam kelas. Oh, jadi sambil mengembangkan, sambil diuji gitu? Persis. Sifatnya itu iteratif. Kita desain sesuatu, kita coba terapkan, kita kumpulkan umpan balik, kita perbaiki desainnya, terus coba lagi. Siklus gitu terus. Tujuannya apa dong kalau gitu? Tujuannya ganda biasanya. 1, ya jelas memperbaiki praktek pengajaran atau intervensi itu sendiri. 2, sekaligus juga bisa menguji atau mengembangkan teori belajar tertentu dalam konteks yang realistik. Wah, ini kedengarannya praktis banget ya buat dunia pendidikan. Iya, sangat relevan. Nah, ngomongin konteks modern nih. Gimana dengan eksperimen di era digital sekarang? Pakai internet gitu. Wah, itu juga rame sekarang. Eksperimen berbasis internet. Kelebihannya jelas ya, akses ke partisipan bisa lebih gampang. Jumlahnya bisa banyak, dari mana-mana. Fleksibel juga ya waktunya. Betul, bisa kapan aja mereka isi. Potensi anonimitas juga bisa lebih tinggi kadang-kadang. Tapi pasti ada minusnya juga dong. Pasti ada. Tantangan terbesarnya, kontrol peneliti jadi rendah banget. Kita nggak tahu persis kondisi partisipan pas lagi ngerjain eksperimennya. Lagi serius atau sambil nonton TV. Haha, iya juga ya. Terus ada bias self-selection. Biasanya yang ikut ya cuma yang tertarik atau yang punya akses dan kemampuan teknisnya. Jadi sampelnya belum tentu representatif. Masalah teknis juga bisa ya, error atau apa gitu. Bisa banget. Dan satu lagi, risiko peserta drop out atau nggak menyelesaikan eksperimen sampai tuntas itu biasanya lebih tinggi di studi online. Oke, jadi plus minus ya. Nah, yang terakhir nih, agak unik kedengarannya. Penelitian ex post facto. Ini gimana konsepnya? Katanya mulai dari akibat, terus lihat ke belakang nyari sebab. Tepat sekali. Ex post facto itu kan artinya setelah kejadian atau setelah fakta. Jadi kita nggak melakukan manipulasi atau intervensi apa-apa di sini.
Terus gimana? Kita mulai dari efek atau akibat yang memang sudah terjadi. Misalnya kita amati ada perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara dua kelompok siswa. Oke, ada gap prestasi gitu? Nah, dari situ kita coba mundur ke belakang, menelusuri riwayat atau karakteristik masa lalu dari kedua kelompok siswa itu. Kita cari faktor-faktor apa saja yang mungkin jadi penyebab atau berkontribusi terhadap perbedaan prestasi yang kita amati sekarang. Oh, jadi kayak detektif ya? Nyari petunjuk di masa lalu? Mirip gitu. Kita bandingkan riwayat siswa yang berprestasi sama yang kurang berprestasi misalnya. Apa beda pola asuh orang tuanya, fasilitas belajarnya, motivasi intrinsiknya, dan lain-lain. Kelemahannya apa nih metode begini? Kayaknya kok rawan ya? Rawan banget. Kelemahan utamanya kita sama sekali nggak bisa memanipulasi variabel masa lalu itu kan? Udah kejadian. Ya, nggak bisa diulang. Dan karena kita cuma mengamati apa yang udah ada, jadi sulit banget buat memastikan hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Bisa jadi ada faktor ketiga, keempat, kelima yang nggak kita ukur tapi sebenarnya itu penyebab utamanya. Ingat, korelasi itu belum tentu kausalitas. Wah ya, catatan penting itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari RCT yang super ketat, kuasi eksperimen yang lebih fleksibel, desain eksperimen yang iteratif, eksperimen internet, sampai ex post facto yang lihat ke belakang. Wah, banyak ya alatnya. Iya, banyak banget alat riset di kotak perkakas peneliti pendidikan ya. Kuncinya kayaknya yang ditekankan di sumber ini, ya kita harus pinter-pinter milih desain mana yang paling pas buat pertanyaan riset kita. Betul. Pahami betul prosedurnya, plus minusnya. Dan selalu waspada sama potensi ancaman validitas tadi ya. Jangan lupa juga pertimbangan etisnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Seberapa jauh sih sebuah eksperimen, bahkan yang paling terkontrol sekalipun macam RCT itu, bisa benar-benar menangkap realitas pendidikan yang sebenarnya? Yang kita tahu kan, dinamis banget, kompleks, banyak faktor saling terkait. Pertanyaan bagus itu. Ketika kita fokus banget sama hasil rata-rata dari sebuah grup eksperimen atau kontrol, apakah kita kadang jadi abai gitu ya sama variasi-variasi penting yang ada di dalam grup itu? Perbedaan antar individu, antar konteks kelas atau sekolah. Padahal mungkin justru variasi itulah yang krusial buat kita pahami kalau kita mau intervensi itu beneran efektif dan bisa diterapkan secara luas di lapangan. Wah, dalam banget itu refleksinya. Jadi nggak cuma soal apakah bekerja, tapi bekerja untuk siapa, dalam kondisi apa, dan kenapa. Kira-kira begitu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lagi nanti.